Baik, shalom, selamat bertemu lagi kakak-kakak semua. Semoga kita semua sehat semua ya dalam mengikuti CMT ini. Semoga kita semua mengikutinya dengan penuh sukacita dan mari kita ikutin beberapa panduan berikut ini. Baik, selamat datang di CMT West Java Conference. Kita akan eh, mengikuti CMT dengan beberapa metode. Ada dua metode yang kita akan pergunakan. Yang satunya melalui online di website dan yang kedua dalam pertemuan offline. Baik, dalam video ini ada beberapa materi akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenal website, pengenalan website. Kedua, membuat akun di website. Kemudian bagian yang ketiga, menu navigasi dan login logout di website. Bagian keempat, mengakses video pembelajaran. Bagian kelima, membuat portofolio. Dan 6, persiapan pinning. Baik, saya perkenalkan dulu website kita. Sekarang kita memiliki website yang namanya pajabar.org. Ini website resmi dari Pemuda Advent Jawa Barat. Dan untuk khusus CMT, kita masuk di subdomain cmt.pajabar.org. Website ini bertujuan untuk mendukung metode baru dan digitalisasi layanan generasi muda gereja. Yang berikut menyederhanakan langkah-langkah dan proses pelayanan. Jadi, salah satu tujuannya adalah untuk menyederhanakan langkah-langkah dari kita dalam melaksanakan berbagai event di Konferensi Jawa Barat di dalam proses pelayanan kita di kepemudaan. Kemudian tujuan berikutnya adalah mendorong pertumbuhan kualitas layanan pelatihan. Kita merindukan untuk mencapai suatu tujuan yang baik, meningkatkan kualitas pelatihan, dengan sendirinya itu akan berdampak pada pelaksanaan pelayanan di klub kita masing-masing. Yang berikut, meningkatkan efisiensi, memperkuat kehadiran dan eksistensi gereja bagi dunia. Hal ini juga beriringan dengan misi besar dari gereja kita dalam menjangkau dunia di era digital. Tujuan berikutnya adalah menambah daya bagi master guide, ya, menambah daya master guide untuk keterlibatan dalam berbagai bidang pelayanan. Berikutnya adalah untuk menemukan metode-metode baru dalam meningkatkan keterlibatan kita dalam misi. Itulah cita-cita dari website ini. Semoga ini terwujud. Kita doakan bersama agar supaya ini boleh berjalan dengan maksimal. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Kita masuk pada langkah ini. Teman-teman, kita diajak untuk membuka website kita www.cmt.pajabar.org. Oke, kita masuk pada browsernya. Baik, kita masuk pada bagian yang kedua adalah mengakses website kita. Kita buka di sini, langsung aja ketik cmt.pajabar.org ya. Ini website kita, cmt.pajabar.org. Kita klik di browsernya, kita enter, kita tunggu sebentar. Sudah terbuka di halaman home dari website yang akan kita pakai dalam pelatihan ini, CMT West Java Conference. Kakak-kakak boleh baca-baca informasi yang ada di sini. Saya lanjut aja. Untuk mengakses materinya, langkah pertama sesuai dengan pembahasan kita tadi adalah membuat akun di website. Nah, di menu atas ini sudah ada menu untuk create new account. Jadi ada beberapa menu di bagian atas ini ya. Kalau di HP atau di tab, di sudut kanan atas ada garis 3 menu itu. Kita sudah tahu ya, create new account. Nah, sudah terbuka. Sekarang kita akan mengisi formulir untuk mengaktifkan akun kita di website. Saya sudah cantumkan di sini contoh menuliskan nomor registrasi. Di kolom ini, kolom registrasi ini, di kolom untuk membuat akun di website ini, yang pertama diminta adalah nomor registrasi. Nah, bagi kakak-kakak sekalian yang sudah mengisi formulir pendaftaran, jadi kakak-kakak yang sudah mendaftar, silakan langsung ikuti petunjuk yang ada di formulir itu. Setelah di bagian akhir kita submit pendaftaran, kita akan ada pesan di situ untuk mengundang kita untuk bergabung di grup
grup WhatsApp. Nah, silakan bergabung di grup WhatsApp supaya di situ karena di grup WhatsApp itu sudah dibagikan apa namanya? Nah, bila mana kakak-kakak sudah bergabung di grup WhatsApp, silakan cek deskripsi di grup itu karena di situ sudah dijelaskan bagaimana cara kita ada link yang disematkan di situ untuk kita membuka data pendaftaran. Nah, kurang lebih nomor registrasi akan seperti ini ya. Saya berikan contoh dulu karena saya mendaftar ya. Untuk membuat video ini saya mendaftar dulu sehingga saya dapat nomor. Nah, ini contohnya nomornya begini. Saya terangkan dulu arti daripada nomor registrasi ini ya. Di sini ada 26 dan ini ada C. 26 itu menunjukkan bahwa kita angkatan tahun 2026. Kemudian C itu adalah kode level. Level kita level conference dalam hal ini CMT kita kali ini level conference. Kalau level divisi A, level uni B, dan level conference C. Saya masih ingat nomor saya di uni seperti ini 22B angkatan tahun 2022 waktu kita launching itu. Kemudian garis 05. 05 ini adalah level kode conference pada waktu itu. Waktu kita masih bergabung di Uni Indonesia Kawasan Barat, nomor urut dari Conference Jawa Barat adalah nomor 05, 01 Sumatera Utara, 02 Sumatera Tengah, 03 Sumatera Selatan, 04 DKI Jakarta, dan 05 Conference Jawa Barat. Nah, sekarang ini sudah ada beberapa perubahan. Di Conference DKI sudah jadi 2 conference, kemudian Uni juga kita sudah pisah, Uni Barat sudah jadi 2 Uni. Nah, kita sekarang berada di Uni Indonesia Kawasan Tengah. Nah, kalau di Uni Indonesia Kawasan Tengah, kalau metodenya sama seperti yang lalu, menghitung conference mulai dari Jakarta, maka kita nomor 2. Jadi kita kasih sini ke 02, lalu di kita tuh ada kode A. Karena saya mendaftar di EYMT untuk Adventurer, jadi saya tambahkan kode A dan nomor urut 0001. Karena kemarin saya menguji sistem ini, saya daftar dulu, jadi saya dapat langsung nomor urut nomor 1. Kalau teman-teman yang kakak-kakak yang mengikuti di Pathfinder, kasih kode P di sini. Untuk Pathfinder ya, CMT untuk pembina Pathfinder. Karena saya mengambil contohnya ini untuk Adventurer, jadi saya kasih kode A. Nah, nomor urut ini kakak-kakak akan dapat ya, nomor registrasi ini adalah kode pendaftaran yang di-generate langsung dari form pendaftaran, form registrasi. Oke, kemudian setelah kita mengisi formulir ini, nomor kode yang kita sudah dapat dari formulir pendaftaran, kita masukkan username. Saya bikin saja begini, username saya, supaya gampang diingat ya. Huruf kecil semua, enggak apa-apa. Kemudian nama. Kalau kakak-kakak yang memiliki nama kecil 2, kemudian ada marga, berarti akan ada 3 suku kata ya. Jadi tulis saja seperti ini. Kemudian marganya, nomor belakang, last name, tulis dengan marga kita. Nah, bila mana kakak-kakak namanya hanya satu kata, misalkan Purwanto gitu ya, ditulis saja 2 kali seperti ini. Nah, seperti ini ya, kalau namanya hanya satu kata. Tapi kalau kakak-kakak punya marga, tulis lengkap seperti ini. Supaya ini akan keluar di sertifikat ya. Jadi kakak-kakak kalau nulis nama harus berhati-hati. Ada orang yang nulis nama ini pakai huruf kecil di sini. Dan ada yang tidak konsisten beberapa waktu yang lalu di tahun-tahun sebelumnya saya memeriksa data-data pendaftaran. Ada kakak-kakak yang nulis namanya tidak konsisten. Tidak konsisten itu seperti apa? Contohnya begini, di depan itu huruf kecil, pas di belakangnya huruf besar kayak gini. Ada juga yang huruf kecil semua, gitu. Ada juga yang di sininya huruf besar, terus pas di belakangnya ini huruf kecil. Nah, kakak-kakak sekalian, untuk mencetak nama di
di sertifikat kita hanya copy paste dari apa yang kakak sudah tulis ya. Jadi tulislah dengan benar nama kakak supaya di sertifikat juga akan muncul seperti yang kakak tulis. Nomor, oke, sini nomor WhatsApp ya. Isi dengan nomor WhatsApp masing-masing. Diperiksa apakah sudah benar. Kemudian eh, email apa alamat emailnya. Nah, kakak-kakak jangan sembarang tulis email, harus email yang aktif ya, karena bila mana kita ada perlu, misalkan ada lupa password atau sebagainya, kita mau ganti-ganti, mau edit kita punya profile, kita akan dikirimkan link untuk ke email kita. Kemudian nama jemaat, jemaat di mana kakak berada sekarang. Kemudian nama klub, karena saya mendaftar untuk Adventurer, jadi saya menuliskan nama klub Adventurer ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, ada kakak yang lagi-lagi tidak konsisten, mungkin tidak konsentrasi dalam nulisnya. Dia mendaftar di EWMT untuk ke pembina Adventurer, tapi klub yang dia isi adalah nama klub Pathfinder. Tahu saya di jemaat dia itu beda nama antara Adventurer dan Pathfinder. Nah, kakak mesti tahu ya, nama klub sendiri harus tahu ya, jangan sampai salah gitu. Passwordnya di sini ada minimal 8 karakter dan harus minimal terdiri dari 3 macam karakter atau 3 jenis. Misalkan satunya ada huruf besar, huruf kecil minimal satu, kemudian angka. Jadi variasi antar huruf, huruf besar, huruf kecil dan angka. Minimal 8 digit. Oke. Nah, kalau kakak perhatikan di sini, kotak ini, pengisian ini, garisnya menjadi menonjol warna merah ya. Itu artinya belum matching antara password yang di sini kemudian yang di sini. Karena kan kita belum isi ya. Jadi kalau ada tanda di warna merah gini, artinya belum matching. Jadi kalau dia menghilang tanda garis merahnya, itu berarti sudah matching antara passwordnya. Nah, sudah hilang seperti itu. Kita lihat sudah hilang kameranya. Berarti sudah matching antara ini dan ini. Kalau kakak nggak yakin, boleh klik di sini supaya melihat hasil ketikan di sini. Untuk mengontrol apakah sudah sama atau belum ya. Kita klik di sini. Oke, sekarang bila mana kakak-kakak masuk ke halaman ini, bisa saja kan kita sebenarnya kemarin sudah mengisi formulir, tapi lupa ngisi lagi. Jadi di waktu-waktu yang lalu ada yang seperti itu, ngisi formulir sampai beberapa kali. Jadi bila mana kakak sudah masuk ke sini, baru kakak ingat, wah sebenarnya saya sudah punya akun. Ya, kakak tinggal klik di sini aja. Nanti kakak-kakak akan diarahkan ke halaman untuk login. Gitu ya. Sekarang setelah kita selesai mengisi formulir pendaftaran untuk membuat akun, kita klik di tombol create account. Kita klik di sini, tunggu sebentar, sudah terbuka. Oh, ada pesan di sini. The username you enter is incorrect. Nah, mungkin ada kemarin saya lupa bahwa kemarin saya sudah coba-coba juga membuat akun sini dan saya juga menggunakan username yang sama. Jadi kalau ada pesan seperti ini berarti username ini sudah ada ya, sudah terpakai gitu. Kita tinggal bikin pembedanya aja, tambahkan karakter lagi supaya beda. Atau kakak ganti dengan yang lain. Tapi saya coba dulu ini ya. Oh, ya kemarin saya sudah pakai ini untuk mendaftar email ini. Berarti saya harus ganti dengan email yang lain. Saya pakai email ini aja. Passwordnya ketik ulang ya.
Oke, sudah hilang tanda merahnya berarti sudah matching. Mudah-mudahan bisa. Kita klik, tunggu sebentar. Oh, sudah ada juga. Ya berarti saya sudah pakai juga ini. Saya belum sempat hapus. Pakai kata ini aja, tambahkan karakter. Kita coba lagi. Oke, sudah berhasil. Kita langsung masuk di halaman. Oh, berarti belum berhasil karena ini passwordnya salah login. Kita disuruh ulang karena tadi password nggak matching. Oke, sudah. Kita coba lagi sekarang. Klik. Kita tunggu sebentar. Sudah berhasilkah? Lagi proses. Oke, kita sudah berhasil masuk. Kita langsung langsung dibawa masuk ke ruang profil. Nah, kita sudah masuk di dashboard kita, password apa, sorry, di profil kita. Nah, di profil kita ini kakak-kakak boleh edit ya, boleh tambahkan foto untuk cover foto di sini. Kemudian ini foto profilnya. Kakak boleh klik di sini untuk edit profilnya ya. Dan di sini ada nama kita, kemudian ini nomor registrasi dan ini username. Nah, ya, kakak harus ingat username yang kakak baru bikin karena ini diperlukan bila mana kakak akan login di kemudian hari. Misalkan hari ini kita nonton satu video keluar lagi, besok baru masuk lagi. Nah, dimintakan ini, jangan lupa ya, nomor registrasi, username dan password. Ini data-data kita yang kita sudah input. Baik, itu bagian yang kedua. Kita sekarang masuk pada bagian berikutnya. Bagian keempat, mengakses video pembelajaran. Jadi mengakses video pembelajaran ini supaya ada dua langkah, membuka video dan menyelesaikan materi. Baik, kita langsung di website lagi. Kita kembali ke website. Mengakses video pembelajaran. Sekarang kita sudah berada di halaman profil. Profil. Bagaimana cara kita mengakses materi pembelajarannya? Nah, kalau kita sudah login, maka menu yang di atas ini, kakak perhatikan di atas ini sudah berubah. Sekarang sudah ada menu untuk akses ke video pembelajaran, ke materi pembelajarannya. Di sini ini kita sekarang sedang berada di halaman profil dan kita akan masuk ke halaman pembelajaran. Nah, di sini ada dua gerbang masuknya. Karena saya mendaftar untuk dalam contoh ini saya mendaftar untuk EYMT, jadi saya akan klik di sini. Bila mana kakak-kakak mendaftar di CMT, klik di sini. Langkah-langkahnya sama, jadi saya akan kasih contoh satu saja, cukup di sini karena langkah-langkahnya sama. Oke, mari kita klik di sini, arahkan di sini. Kalau misalkan kakak pakai HP, akan muncul juga di kolom di atas kanan ada garis-garis, klik dulu di situ baru muncul eh, menu ini. Kita sekarang klik di sini. Kita klik, kita tunggu prosesnya. Oke, kita sudah masuk di halaman pertama untuk materi pembelajaran. Ini bagian depan dari halaman pembelajarannya ya. Bila mana kakak-kakak akan em, masuk di sini, tolong dibaca-baca dulu info-info yang ada di sini. Ini materi pembelajaran termasuk model pembelajaran online, kemudian juga akan dilanjutkan dengan workshop secara pertemuan tatap muka. Dan juga di pembelajaran ini ada tugas-tugas yang kakak-kakak akan isi di lembar portofolio. Baik,
sekarang kita akan mengakses videonya, kita mulai pembelajarannya. Kita di sini ada tombol untuk start learning, kita klik di sini, start learning. Nah, kita sudah masuk pada halaman lessonnya, pembelajarannya. Ini susunan lessonnya ada di sebelah kiri, kemudian pembelajaran materi berikutnya, topik berikutnya di sini. Nanti kalau kita klik akan muncul juga pembelajarannya. Nah, kemudian seperti juga itu, ini materi berikutnya, topik berikutnya ada eh, 5 materi pembelajaran. Oke, kita perkecil dulu, kita fokus di sini dulu. Nah, sekarang kita sudah belajar di lembaran pembelajaran. Untuk menikmati videonya, kita langsung klik di sini aja. Kencang sekali musiknya ya. Nah, begitu kakak nonton sampai selesai, dan bila mana sudah selesai, tinggal klik di sini untuk pembelajaran berikutnya di bagian bawah. Bila mana kakak ingin memperbesar layar ini, kakak klik di bagian atas ini kiri, klik begini. Nah, sekarang layarnya sudah lebih lebar. Dan kami minta supaya materinya ditonton sampai selesai ya. Karena di website ketahuan mana yang nonton selesai, mana yang enggak gitu. Di waktu-waktu yang lalu ada peserta yang nontonnya hanya sebagian, tetapi portofolionya lengkap. Kami berkesimpulan bahwa portofolio itu dicontek, di copy paste dari teman. Nonton sampai selesai, siapa tahu ada pertanyaan di bagian-bagian tengah, bagian-bagian akhir, dan supaya kakak tidak ketinggalan tugas-tugasnya ya, karena di setiap di materi itu ada beberapa instruktur yang menyisipkan tugas-tugas khusus yang perlu diselesaikan dan itu dimasukkan ke dalam portfolio. Jadi harapannya nonton video sampai selesai, oke? Setelah selesai kita klik next di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, video keduanya. Jadi lakukan hal yang sama ya. Kita next lagi untuk video berikutnya dan seterusnya. Nah, kita sudah masuk pada topik berikutnya. Setelah pembelajaran dari topik pertama selesai, kita langsung otomatis kalau kita klik next, kita langsung dipindahkan ke topik berikutnya. Nah, di sini kakak-kakak, setelah topik ini kita akan masuk pada topik video yang lain. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajarannya, di sini dikatakan sebelum kakak menonton materi video, silahkan mendownload terlebih dahulu panduan portofolio peserta. Klik pada exercise files, lalu klik pada file untuk mendownload. Jadi maksudnya klik di sini. Klik di sini, kita klik dulu ya. Nah, ini filenya. Kita klik di sini untuk mendownload filenya. Oke, sudah mendownload. Nah, sudah terbuka. Dan ini dia filenya. Nah, di file ini kakak-kakak di print ya, di print. Kemudian ini ditulis nama di sini, nama klubnya, dan kakak-kakak tambahkan juga nomor registrasi di sini ya. Ditambahkan aja di atas manual karena ini manual itu tidak ditulis nomornya, supaya juga kakak tidak lupa. Tulis aja di sini nomor registrasi ya. Kemudian sedikit saya jelaskan dulu. Oh ya, kita mungkin karena sudah masuk di bagian berikutnya ya, kalau nggak salah. Nah, membuat portofolio. Kita sudah selesai di bagian keempat ini. Sekarang kita masuk pada bagian kelima, membuat portofolio. Kita sudah mendownload tadi, dan sekarang saya akan masuk pada cara mengisi portofolio dan materi dalam portofolio. Kita masuk pada langkah berikutnya. Kita sudah download videonya, sekarang kita akan cara mengisi portofolio. Nah, di sini kakak-kakak ada topik-topik yang dibahas dalam workshop nanti. Nah,
Dalam workshop ini ada kode-kode pembelajaran, bila mana Kakak misalkan Kakak menonton materi pembelajaran ADV 001, Kakak tulis di sini tanggal berapa Kakak selesai menonton, lalu materi berikutnya ADV 002, kapan tanggal selesai menonton, demikian juga seterusnya, kapan selesai tanggal menonton. Setelah itu Kakak boleh minta paraf, di saat nanti kita pertemuan offline, di workshop nanti Kakak boleh tulis pertanyaan, minta paraf kepada kakak-kakak instruktur. Nah, kakak-kakak sekalian, pada waktu kakak mempelajari materi ini, menonton video, kakak tuliskan juga pertanyaan-pertanyaan yang bakal kakak tanyakan di workshop nanti, di tanggal 29 nanti. Misalkan ada kendala-kendala yang kakak temukan di klub, jemaat, atau kendala-kendala lainnya yang berhubungan dengan pelayanan klub, kakak boleh salin pertanyaannya dan ditanyakan nanti. Oke? Kemudian saya lanjut. Nah, kita masuk pada eh, halaman pertama, pembelajaran pertama. Di EDV 001, sebagai pembelajaran pertama, topiknya adalah tujuan, sejarah, dan hubungannya dengan gereja. Setelah kakak menonton materi videonya di website, kakak tuliskan di sini hal-hal apa yang penting yang menurut kakak penting untuk kakak catat di sini. Jadi semacam highlight begitu dari materi yang kakak sudah nonton itu. Menurut kakak apa hal yang perlu dicatat di sini, kakak tuliskan di bagian ini. Itu tandanya kakak menyimak ya. Jadi saya pernah memeriksa portofolio tahun-tahun sebelumnya, ada yang nggak nyambung isi di sini dengan materi. Saya tahu dia karena dia menyontek begitu. Nah, kenapa kami menyarankan tidak menyontek? Karena kita sekarang kan adalah latihan kepemimpinan. Jadi apa yang kakak bikin di sini, kualitasnya akan terlihat di klub nanti. Jadi bila mana kita asal-asalan, maka kita juga akan asal-asalan di dalam mengelola sebuah klub. Itulah sebabnya kita punya tanggung jawab untuk meningkatkan mutu dari klub kita itu dengan cara menjaga mutu kita sendiri, mutu cara belajar kita sendiri. Kemudian yang kedua, setelah kakak menulis highlight di sini, poin-poin penting yang kakak perlu catat, kemudian isian yang kedua adalah ide-ide untuk klub. Ketika kita menonton materi ini, kita dapat inspirasi dari pelajaran ini dan apa yang akan kita lakukan di jemaat di klub kita sehubungan dengan materi ini. Saya berikan contoh seperti ini. Topik ini berjudul tentang tujuan, sejarah, dan hubungannya dengan gereja. Lalu ide apa yang kakak mau bikin di sini? Salah satu ide yang dapat kita kerjakan adalah saya akan menulis sejarah kelas kemajuan di klub saya gitu. Dan menuliskan juga tokoh-tokoh yang pertama-pertama menggiatkan kelas ini di jemaat. Hal itu penting kakak-kakak sekalian. Mungkin bagi kita sekarang ini karena kita masih menyaksikan sendiri, kita merasa nggak terlalu penting. Tetapi di lain waktu, di waktu yang akan datang, orang-orang pada waktu itu akan bertanya, siapa yang memulai? Kenapa ini begini, kenapa itu begitu? Seperti itu. Dan sebenarnya di portofolio ini hanya dua ini yang perlu diisi, yang intinya seperti itu ya. Highlight apa yang kakak dapatkan, kemudian ide yang akan kakak lakukan di gereja. Setiap materi ada hal seperti ini. Namun, ada beberapa materi video yang kakak-kakak instruktur meminta tugas khusus, ya, tugas khusus di tengah-tengah videonya. Nah, kakak-kakak boleh tambahkan di situ, boleh kerjakan tugasnya. Nah, saya mau kasih catatan juga bahwa bila mana kakak-kakak merasa ini kan setelah halaman ini pindah ke halaman berikutnya sama juga untuk materi berikutnya. Dan bila mana kakak-kakak merasa bagian isian ini terlalu kecil, nggak cukup, mungkin kakak sudah mengisi ide-ide yang bagus di sini, dan rasanya nggak cukup, kurang gitu. Nah, kakak-kakak boleh print ini, lalu di antara halaman ini dan ini kakak tambahkan kertas kosong ya untuk memenuhi tambahan keterangan yang kakak sudah susun dengan baik. Nah, untuk mencetak untuk portofolio ini kita diminta untuk mencetak di print terlebih dahulu.
lembaran-lembaran ini, kemudian kita kemas di dalam satu binder. Binder ada binder 2 lubang, ada binder 3 lubang ya. Ada juga binder yang spiral, tapi lebih praktis kalau binder yang 3 lubang. Seperti itu. Kenapa pakai binder? Supaya kita bisa menyisipkan lembaran-lembaran baru sebagai tambahan dokumentasi kita. Jadi kegiatan ini perlu didokumentasikan supaya besok-besok ini sangat bermanfaat bagi kakak untuk mengajar dan untuk mengingat materi-materi pelajarannya. Dan juga kakak perlukan untuk sebagai pemberi contoh begitu bagi adik-adik penerus. Jadi halaman ini misalkan jika rasa kurang cukup, kakak boleh tambahkan ya. Kalau halaman binder kan tinggal dibuka, sisipin lagi. Kemudian hal-hal lain selain dua perkara ini yang kakak masukkan, selain ini dan ini, selain dua perkara ini, kakak tambahkan juga kemarin di rapat kami sudah sepakat bahwa kakak-kakak diminta untuk foto selfie gitu. Foto apa aja yang difoto? Pertama, ketika menonton video, kakak capture gambar di video itu yang menuliskan judul dan wajah dari si instruktur itu. Itu yang pertama judul, kemudian di capture judul dan ada wajah dari, kalau boleh wajah bersama di mana kakak ada foto di situ dan si pembicara juga. Yang ketiga adalah ketika kakak menonton video, kakak boleh capture foto selfie kayak gini, di mana terlihat kakak sedang berhadapan dengan laptop gitu. Itu difoto dan disertakan di dalam eh, portofolio. Contoh, di materi ADV 001 ini, setelah kakak menuliskan isi di sini, ide-idenya ditulis, kemudian tambahkan halaman di sini, halaman untuk tambahan mungkin kalau isi yang kurang lengkap, tambahkan juga foto yang terdapat judul ini di capture-nya, dan foto ketika kakak menonton videonya. Demikian juga di materi berikutnya. Materi berikutnya kakak capture gambar layarnya, gambar muka si instrukturnya, dan gambar kakak waktu nonton. Karena kalau misalkan kakak menonton di hari yang berbeda, kan akan kelihatan bajunya beda gitu. Kakak selfie gitu. Itu sebagai bukti bahwa kakak belajar dengan benar. Kan kalau online kita nggak diawasi ya. Beda kalau pertemuan offline kelihatan kita hadir ada absennya gitu. Kenapa sih kami minta harus seperti ini? Sebenarnya bukan harus kakak, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban kita bahwa kita benar-benar dengan sungguh-sungguh mengikuti pelatihan ini. Dan dampak di sini kan akan terasa di klub. Kita akan lihat kualitas pembelajaran kita akan terlihat dari eh, kualitas pelayanan kita di klub. Gitu. Tujuan kami secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas di klub, kualitas pelayanan di klub masing-masing. Karena kami tidak bisa mengawasi semua kakak-kakak pembina di klub masing-masing, jadi melalui inilah kami berharap ya, kami berharap kualitas pelayanan klub di Conference Jabar itu selalu meningkat. Jadi kalau permasalahan dulu banyak masyarakat yang bingung mau mengajar apa, bingung mau cari materi di mana, bingung bagaimana cara mengelola klub. Harapan kami di kemudian hari nggak ada lagi masyarakat yang bingung seperti itu. Kami berharap ya. Tetapi bila mana kakak-kakak masih setelah mengikuti ini masih juga ada kendala-kendala, silakan mengkomunikasikan. Makanya di workshop nanti tanggal 9 kita akan bahas. Jadi setelah kakak menonton materi ini, catat juga semua pertanyaan-pertanyaan yang bakal ditanyain. Yang belum terjawab di materi video gitu. Jadi kita perlu juga mencatat pertanyaan-pertanyaan yang perlu setelah kita menonton materi-materi video, lalu ada hal-hal yang kita perlu tanyakan, namun belum terjawab di materi video tersebut. Kakak catat pertanyaan-pertanyaan penting itu karena ini perlu sekali untuk bagaimana kita menolong kita semua saling membantu untuk membangun klub kita masing-masing di Konferensi Jawa Barat ini. Ya, seperti itu. Dan setiap materi ada fotonya masing-masing. Saya sarankan kita satu hari satu materi aja, Kak. Kan di sini ada, kalau kita lihat, kita kembali ke website, ya. Di sini ada 8 materi, materi pembelajarannya. Satu.
Ada V01, 02, 03, 04, 05, ada V006, kemudian PISO 103 dan MIDI 100. Nah, kalau kita menonton satu hari satu, berarti 8 hari udah selesai itu. Nah, sedangkan di jadwal kita, saya tunjukkan dulu jadwal kita. Nah, pendaftaran online tanggal 1 sampai tanggal 15, kemudian menonton video tanggal 15 sampai 25. Jadi kita ada waktu 10 hari. Satu hari satu video seperti itu. Ya, lakukan ini untuk setiap materi ya. Setiap materi di foto capture yang ada judulnya, yang ada muka dari kakak-kakak instrukturnya, kemudian kakak lagi selfie nonton di depan laptop, kemudian isi setiap portofolio ini dan juga tambahkan catatan-catatannya. Kakak lakukan hal yang sama untuk masing-masing judul topik ini ya. Baik itu cara membuat portofolio dan setelah selesai tanggal tanggal 25 diharapkan sudah selesai semua materi isian-isian portofolionya. Lalu kakak eh, dibinder ya, dibinder dengan rapi, pakai cover yang bagus supaya awet, tahan lama, kakak bisa pakai kemana-mana dan dibawa dibawa pada tanggal 29 nanti kita pertemuan. Dibawa dan nanti di sana ada review, eh, di sana ada sebelum review ada workshop dulu, ada pembahasan materi dan diskusi. Nah, di dalam diskusi itu kakak juga boleh tambahkan catatan-catatannya dalam portofolio ini. Tulis pakai tangan juga enggak apa-apa. Jadi kalau kita ada review nanti, ada pertanyaan-pertanyaan yang kakak sudah catat sekarang, lalu dibahas nanti di pertemuan offline, dan ada masukan-masukan tambahan kakak boleh tambahkan di portofolio ini. Setelah itu kakak serahkan portofolionya. Kalau misalkan pagi-pagi ya, misalkan pagi-pagi portofolio sudah dikumpulkan, sehingga di workshop kakak sudah nggak pegang lagi portofolionya. Boleh kakak catat aja di kertas terpisah. Nanti setelah acara selesai kakak tambahkan lagi. Kan di binder kan gampang dibuka, gampang ditambahkan. Nah, setelah setelah kita workshop, nanti akan ada eh, kita kembali dulu ke slide slide kita. Sudah di tahap mana kita sekarang? Nah, persiapan pinning ya. Kita sekarang masuk ke bagian ke-6, persiapan pinning, persiapan portofolio dan berdasarkan administrasi dan workshop. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi portofolio kita itu akan diperiksa ya, akan direview. Kita tidak akan melihat benar salahnya, kita hanya akan melihat lengkap atau tidak. Hanya itu penilaian kita. Kalau ini lengkap, soal apa yang kakak isi di sini, apakah kakak nyontek atau tidak, itu tanggung jawab kakak sendiri. Karena kakak yang akan menjaga mutu dari portofolio kakak sendiri. Karena kakak yang bertanggung jawab atas mutu dari klub sendiri. Kami hanya menolong, membantu untuk memberikan materi-materinya. Kami hanya periksa apakah sudah lengkap. Setelah itu akan dicap komplit. Kalau ada setiap portofolio yang sudah dicap komplit itu berarti akan dipinning pada hari itu. Jadi kakak-kakak persiapkan dengan baik, jaga kualitasnya dan supaya acara kita lancar dan doa kita bersama supaya klub kita semakin maju dan update gitu. Tidak ketinggalan zaman klub kita dengan pertumbuhan pertumbuhan klub yang sedang luar biasa dan sedang marak-maraknya nanti. Kemudian yang berikut workshop ya. Saya sudah katakan tadi di tanggal 29 kita akan ada workshop. Ada workshop kakak-kakak siapkan pertanyaannya dan semua instruktur akan menjawab gitu. Kemudian selesaikan juga administrasinya bila mana ada yang belum selesai. Pendaftarannya sama surat surat rekomendasi dari klub. Surat rekomendasinya satu jemaat satu aja ya. Misalkan ada lebih dari satu orang, suratnya cukup satu aja. Nah, kita review sebentar jadwal kegiatan kita. Pendaftaran online di Google Form tanggal 1 sampai 15 Maret. Kemudian menonton video dan mengisi portofolio 15 sampai 25 Maret, ada 10 hari.
Dan kita menyelesaikan administrasi juga sampai tanggal 15 ya. 15. Dan jangan lupa tanggal 15, saya lupa tambahkan di sini, tanggal 15 itu ada pertemuan online, technical meeting. Di situ kakak-kakak boleh bertanya hal-hal teknis menyangkut selama kegiatan ini. Kemudian kita harus mencetak portofolionya dan kita kita jilid dalam kemasan binder ya, ada pakai cover yang bagus. Bikinlah yang bagus kan itu punya kakak sendiri. Itu tidak akan diserahkan ke kami karena kami hanya review kemudian dicap lalu kembalikan ke kakak untuk dokumen kakak sendiri. Workshop dan pinning. Untuk hal-hal lain yang menyangkut workshop akan disampaikan oleh kakak-kakak yang lain. Baik, persyaratan berdasarkan portofolio. Jadi kakak-kakak harusnya sekarang sudah mengikuti kelas calon masyarakat, ada surat rekomendasi dari jemaat, kemudian menyerahkan tepat waktu ya. Ya, kami tidak akan memperpanjang lagi waktu karena sudah ada cukup banyak waktu yang dikasih. Baik waktu pendaftaran tidak akan diperpanjang maupun waktu penyerahan portofolio. Portofolionya dibinder dan dikerjakan sendiri ya, dikerjakan sendiri supaya kualitasnya terjaga, bukan ide orang lain yang diisi tapi kakak sendiri. Oke, akan direview oleh asesor, oleh instruktur, dan penilaiannya hanya satu, komplit atau tidak komplit. Saya tadi belum jelaskan cara cara logout ya. Nah, kita kembali ke halaman website pembelajarannya. Misalkan kita sekarang di sini kita masuk dulu ke materi. Nah, bila mana kakak di materi sini, misalkan hari pertama ya, tanggal 15 kak atau tanggal 16 kakak sudah mulai menonton, kemudian sudah selesai, bagaimana cara keluar dari sini? Kan besok nanti masuk lagi, besok satu hari satu kan, saya sarankan sih begitu ya. Tapi tergantung juga planning dari kakak masing-masing kan aktivitas kita kan beda-beda ya. Kalau untuk memperluas layar ini, kita klik di sini supaya layarnya jadi lebih lebar. Kemudian kalau kita ingin keluar, kita klik dulu yang di pojok kanan atas ini. Kita klik, kita tunggu sebentar, dan kita sudah kembali ke halaman utama, halaman pertama dari pembelajaran. Nanti nanti pas, nah nanti kalau kakak mau nonton, besoknya, untuk nonton materi berikutnya, tidak perlu dari sini, karena kalau kakak klik di sini itu akan mulai lagi dari video pertama. Jadi kalau kakak langsung boleh loncat ke sini, di materi ini, di bagian paling bawah ini, kakak boleh klik isi anak panah ini, kemudian akan terlihat materi-materi berikutnya. Nah, akan muncul menit di sini, berapa menit kakak sudah nonton gitu, akan keluar. Jadi kakak akan langsung nonton di berikutnya, ADV 002. Lalu kakak login lagi, sorry, kalau kakak sudah selesai materi 02 ini, kemudian kakak mau keluar lagi, sama, tinggal klik logout di sini. Begitu juga untuk login, kakak tinggal langsung lompat lagi ke halaman berikutnya. Baik, semoga berhasil, sehat-sehat semua, dan lancar ya. Baik, itu terima kasih kakak-kakak semua sudah mengikuti video ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus, amin.